Shalom saudara, senang berjumpa kembali di hari ini, hari sukacita yang dijadikan Tuhan bagi kita sekalian. Saudara, hari-hari ini kita banyak mendengar pengajaran, pandangan-pandangan, dan berita-berita atau informasi-informasi tentang antikristus. Pembahasan antikristus memang selalu dikaitkan dengan pengajaran tentang akhir zaman. Di masa-masa sulit seperti pandemi global yang sedang kita hadapi, maka pembahasan antikristus itu menjadi pembahasan yang sering dikait-kaitkan dan tentunya menjadi menarik untuk kita bicarakan. Apakah antikristus adalah dalang dari semua kejahatan yang masif, sistematis, dan terstruktur dari pandemi ini? Apakah antikristus semakin menunjukkan eksistensinya di masa sekarang ini? Akankah keadaan dunia semakin menjadi buruk dan mengerikan karena ulah antikristus? Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk dijawab. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan tersebut? Tentu saja hanya Alkitab sebagai kebenaran yang kekal yang dapat menjawabnya, sebab informasi tentang antikristus itu sendiri berawal dari Alkitab. Yang pertama, antikristus memang ada, antikristus memang sudah ada. Rasul Yohanes dalam surat yang ia tulis, yaitu surat 1 Yohanes 2 ayat 18 mengatakan, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir." Hal ini menegaskan bahwa kita tidak perlu lagi menunggu atau menanti-nantikan kedatangan antikristus, sebab memang mereka sudah ada sejak lama. Apakah yang antikristus lakukan? Alkitab menjelaskan bahwa pekerjaan mereka adalah berupaya untuk menyesatkan anak-anak Tuhan dan gereja pada umumnya. Pertanyaan yang kedua, apakah antikristus itu menakutkan? Banyak yang menganggap bahwa antikristus adalah ketakutan terbesar sepanjang sejarah zaman. Tidak sedikit informasi yang beredar, pengajaran-pengajaran yang disampaikan tentang antikristus itu, disadari atau tidak, malahan memberikan dampak takut yang negatif kepada semua yang mendengarkannya. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah setelah mendengarkan informasi dan pengajaran tentang antikristus malah telah membuat kita menjadi ketakutan? Jika informasi atau pengajaran tentang antikristus telah membuat banyak orang menjadi takut, maka saya secara pribadi menganggap bahwa hal itu sama seperti sebuah teror bagi gereja. Nah, melalui pembahasan kali ini, saya hendak menyampaikan bahwa Injil yang sejati itu adalah kabar sukacita yang dapat menyelamatkan banyak orang. Injil yang sejati adalah untuk membangun dan meneguhkan orang percaya agar dapat menjalani kehidupan yang berkemenangan di akhir zaman ini. Saya juga berpandangan bahwa antikristus itu adalah kecil kuasanya dibanding kuasa Tuhan, bahkan kuasa gerejanya. Apakah saya terlalu merendahkan antikristus dalam hal ini? Saya hanya akan menyampaikan apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita lihat bersama 1 Yohanes 4 ayat 2-5. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Saya akan mengulangi kembali membaca pada ayat yang keempat yang mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Berarti kita melihat dengan jelas bahwa Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhanlah yang mengatakan hal tersebut. Antikristus itu kecil kuasanya, bahkan dibanding dengan kita gereja, karena roh yang ada di dalam kita. Saya mengajak kita untuk memperhatikan Roma 8 ayat 31-39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang akan membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi bagaimana kita menanggapi informasi tentang antikristus sekarang? Sesungguhnya, antikristus tidak akan pernah menjadi fokus gereja di akhir zaman ini. Fokus gereja baik pribadi maupun global atau kesatuan tubuh Kristus di akhir zaman ini adalah menjadi sempurna dan menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 yang mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Apakah artinya menjadi sempurna? Artinya secara individu kita menjadi sama seperti Kristus. Apakah artinya menjadi satu? Berarti secara global, gereja menjadi satu tubuh Kristus yang akan menghadirkan kerajaan Allah menjadi terang dan jawaban bagi dunia. Mari kita perhatikan kembali apa yang menjadi doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 15. Ia berkata, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Inilah yang akan terjadi, saudara. Gereja tidak akan melarikan diri. Gereja tidak akan meninggalkan dunia ini. Gereja akan menang dan berkuasa di bumi sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Gereja yang sempurna dan satu itu akan mengalahkan segala kuasa termasuk antikristus. Saya percaya di akhir zaman, gereja akan bersatu dan berkemenangan. Inilah fokus dan perjuangan gereja di akhir zaman. Mari kita berjuang bersama. Bersatulah tubuh Kristus. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.